akan diberikan materi ini, dan ini mungkin sekaligus pemanasan lah ya buat teman-teman. Jadi sambil membiasakan diri. Jadi nanti mungkin kita akan lakukan juga di member tuh conference setiap pekan ya. Karena nanti kan kita akan mulai itu 2 hari atau sehari setelah Ramadan ya. Ya, jadi untuk pemanasan saja sih. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas untuk aset. Jadi mungkin kalau teman-teman premium member masih agak kurang connect ya dengan materinya, karena ini sebenarnya materi lanjutan, monggo diikuti saja ya sambil dipelajari. Oke, jadi ini apa sih yang muncul? Ini untuk membuat aset itu caranya sebenarnya ada dua yang kita ajarkan. Yang pertama tuh dengan menggunakan Adobe Illustrator. Jadi ini untuk teknis teorinya sebenarnya cepat sekali penjelasannya. Jadi Adobe Illustrator, jadi aset ini kita berikan ya, itu ada di Google Classroom. Jadi teman-teman member juga nanti ketika praktek menggunakan media pembelajarannya juga itu ada di Classroom, nanti kita akan bagikan. Jadi asetnya itu ada dalam bentuk gambar dan sound. Kalau sound tinggal dipakai sih ya, ini ada back sound dan sebagainya. Kita akan fokus sound yang bentuknya gambar ya. Jadi di sini ada banyak sekali, ada kurang lebih 122 folder yang isinya itu ada aset ya, ada aset. Nah, asetnya ini contohnya sudah terbuka di 192. Nah, asetnya ini bentuk filenya itu apps ya, .eps itu. Jadi apps ini bisa dibuka kalau softwarenya yang via desktop tuh yang biasanya itu Corel dan Illustrator ya. Sebenarnya banyak software lain ya, misalnya kayak kemarin tuh yang sempat saya download. Cuman tidak bisa melakukan editing maksimal ya seperti di Corel dan Adobe Illustrator. Nah, ini memang mungkin jadi tantangan ya buat teman-teman yang sebaiknya menginstal inilah ya, Adobe Illustrator dan Corel Draw itu. Nah, untuk yang sendiri ya, jadi ada referensi. Nah, di sini jadi misalnya asetnya ini aset cek contoh, ini yang saya buka folder aset UI ya, user interface. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini. Hanya ada nomornya 194. Nomornya itu maksudnya itu ada di sini, yang ini, nomor yang ini. Nanti teman-teman tinggal cari ya. Maksudnya biar memudahkan ini ya, pencarian nanti. Ini asetnya banyak sekali. Ini aset premium, dan perlu teman-teman ketahui, ini kita ulangi lagi ya untuk kelas Smart App Creator yang setara berjalan, dan untuk nanti di premium member ini disclaimer-nya ini adalah aset untuk latihan ya. Jadi ini sebenarnya aset koleksi kami yang kita bagikan ke teman-teman. Jadi tidak diperkenankan menjual atau memberikan, karena kalau ada yang mengklaim nanti itu di luar tanggung jawab kami. Jadi ini dipakai latihan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau pakai untuk lomba? Boleh, tapi dengan mencantumkan sumbernya. Misalnya sumber aset latihan media edukasi atau free pick, karena ini rata-rata dari free pick premium kita ambil ya. Atau dimodifikasi. Ya, jadi ini boleh ya. Nah, jadi jangan langsung mentahan, misalnya nanti ini kalau mau diambil teksnya yang ini, jangan langsung mentahan dimasukkan ke dalam aplikasi Smart App-nya, atau nanti mungkin pakai articulate storyline. Ya, jadi dimodifikasi. Tapi kalau mau pakai mentahan langsung boleh, tapi dicantumkan sumbernya. Tapi kalau teman-teman sudah modifikasi, it's okay sih, saya pikir tanpa mencantumkan referensi pun enggak apa-apa. Yang penting modifikasinya juga jangan ala kadarnya ya, jangan cuma ganti warna. Ya, bentuknya dibongkar, it's okay, tidak jadi masalah. Ya. Oh ya, kebetulan saya nggak tahu apa beliaunya ada di sini. Jadi di kelas open member itu kita ada teman dari Pusdatin ya, dari Pustekong ya. Saya nggak tahu beliau ada di sini apa tidak ya. Bentar ya. Lagi yang? Bentar. Teman-teman ada di
Saya nggak tahu ada apa enggak ya. Oh, beliaunya ada. Beliau sekarang lagi ada. Jadi ada teman dari Pusdatin, Pustekom. Nah, ini bagus lah ya. Maksudnya beliau sekalian memantau teman-teman yang buat media. Jadi ada lomba tuh membatik. Jadi beliaunya ini yang ngurusin semua juri. Ya, kebetulan termasuk saya waktu jadi juri, pokoknya diurusin semua ya sama beliau lah. Pokoknya orang Pustekom lah. Nah, ini juga mungkin beliau lagi dengar. Sewaktu kami kemarin menilai teman-teman yang finalis membatik itu aset kita pertanyakan ya. Kalau kita lihat asetnya ini yang tidak dimodifikasi sama sekali itu pasti kita tanyakan ngambil dari mana gitu kan. Tapi kalau dia bisa sebutkan sumbernya dari sini it's okay, tidak jadi masalah. Ya kita maklumi sendiri lah ya, kita ini kan bukan konten kreator yang pure konten kreator, kita guru ya. Nah, oke. Untuk teknisnya, jadi misalnya saya kasih contoh, saya ambil misalnya, saya coba cari aset yang tekstil ya. Saya buka yang tekstil ini. Nah, ini ada tekstil. Nah, misalnya kayak ada ini ya, lemon juice ya, lemon juice. Ini 13877. Saya ambil, saya cari aset gambar 13877. Nomornya bawahnya Mas Irwin, bukan yang atas. Oh, bukan yang atas ya. Sorry. Yang ini ya? Ya. 165 ya. Oke. 165. Ini misalnya 165. Ini saya ekstrak di sini saja. Ambil 165. Nah, ini. Nah, ini nanti ada file ilustratornya. Nah, ini langsung kita buka saja. Ya. Nah, ini saya kebetulan terinstall itu Adobe Illustrator CC 2018 ini ya kalau tidak salah. Nah, jadi nanti begitu terbuka untuk aset contoh. Nah, ini kan sebenarnya dia tulisan lemon juice ini kan harusnya dia pakai font bebas new ya. Sebenarnya ini sudah ada ya, tapi nggak tahu kenapa dia terbaca ini ya. Ini kalau saya sync, nggak usah saya sync, saya close saja ya. Nah, sambil ini aja dek makan. Terbaca ya. Nah, gimana caranya? Misalnya ini mau dibuat jadi teks judul gitu ya. Nah, yang teman-teman lakukan sebenarnya tinggal klik ini aja. Nah, ini lemon. Ini terpisah ya. Ini kata lemonnya. Nah, ini kan dia ada grup dalam grup ya. Saya ulangnya dari depan. Ini kan kalau saya pindahin seperti ini ya. Ini bisa langsung saya copy sebenarnya. Ini saya ambil saja. Saya Ctrl C ya. Saya copy biasa. Kemudian saya Ctrl N, Ctrl New seperti file biasa ya. Jadi terbuka file baru. Nah, tinggal kita pilih. Di sini langsung create bisa seperti ini, langsung create. Nah, udah langsung kita terbuka file baru. Kemudian saya paste di sini, saya Ctrl V. Nah, ini sudah ada kan lemon juice ini. Nah, bagaimana caranya untuk mau ganti teksnya nih? Ini kan ini kan tekstil ya. Ini kalau saya ganti teksnya, nah ini tinggal saya pilih yang huruf T ini untuk type toolnya ya di Illustrator. Di Corel Draw pun seperti itu. Jadi tinggal saya hapus. Ini saya hapuskan lemon. Misalnya saya tulis misalnya apa ya judulnya? Misalnya gaya. Oke. Itu langsung terganti sendiri ya. Sini misalnya energi. Gaya dan energi maksudnya. Ya, ini udah jadi kan? Ini langsung udah jadi. Teman-teman kalau mau ganti teksnya tinggal cari di pengganti karakter-karakternya. Ini bentuknya macam-macam ya. Nah, ini tinggal diganti-ganti. Ini pakai Illustrator. Ini lagi offset. Ini saya stop. Ini kayak respon. Ntar saya stop offsetnya ya. Ini lagi karena saya ganti fontnya dia memperbaiki pad-nya ya. Kalau di Illustrator tuh ada. Kan jadi hilang. Saya Ctrl Z aja. Nah, ini kalau jadi cuma ganti teks, ganti font, ini tinggal teman-teman file, kemudian export as PNG. Jadi tinggal ekspor PNG. Jadi misalnya saya taruh di desktop, saya misalnya judul
Kenapa nih saya kayaknya persentaseku hilang nih. Halo? Halo? Di-share ulang Mas Irwin. Oh, di-share ulang ya. Ini ada yang nge-share siapa ini? Oke. Ya, ini saya save as lagi ya. Ini saya save as, misalnya saya tulis judul, gitu kan? Dan saya ekspor. Nah, ini udah jadi. Oke, saya masuk ke PowerPoint. Nah, markup saya tidak terbuka. Tinggal saya tarik kembali file itu. Nah, tinggal saya insert picture yang tadi yang ada di desktop ya. Nah, ini udah jadi tinggal bikin ini buat judul di apa? Teman-teman yang sudah ikut materi SmartUp ngerti lah ya. Ini tinggal dimasukkan ke dalam aplikasinya ya. SmartUp Creator. Jadi seperti itu cara editnya. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh lagi yang lain. Misalnya saya mau pakai apa ya? Saya cek UI-nya ya. Oke, ini misalnya saya mau pakai frame yang ini ya, yang biru nih ya. Maka saya cari nih yang nomor 7. Kemudian saya cari yang nomor 7. Ini saya ekstrak. Oke, ini ada file ilustratornya, saya buka. Nah, ini kan ada, ini kan full editable. Ini kan tinggal saya tarik-tarik nih ya. Nah, ini saya copy saja nih. Ini saya copy lagi, saya Ctrl N sama seperti tadi. Jadi kita buka file baru, jadi kita ambil file yang kita butuhkan. Kita paste di sini kan. Nah, jadi saya sudah punya untuk frame-nya ya. Nah, kalau saya kan tidak butuh ininya ya. Jadi tinggal ini kan tergrup ya. Ini sama lah kayak di PowerPoint, dia tergrup, jadi ada banyak aset yang disatukan gitu. Ini tinggal saya double klik saja. Saya double klik, nah, terklik pause-nya kan saya delete, ini kalau teman-teman mau ambil tombol back-nya, ini di-cut saja. Ini saya Ctrl X, saya cut, saya buka lagi file baru, Ctrl N, biar saya simpan lagi di sini tombolnya. Ini kalau saya mau pakai tombolnya juga. Nah, oke kan? Ya, saya kembali ke frame-nya tadi, karena kita butuh frame-nya. Misalnya frame. Oke, tombol silangnya kita biarkan, tidak apa-apa. Kemudian ini saya ekstrak lagi. Saya save lagi, saya export lagi jadi PNG. Misalnya ini saya pakai jadi frame. Saya export, dan oke. Kan? Nah, oke, sudah ada. Kemudian yang tombol tadi, saya mau pakai nih, ini tombol. Tombol saya rasa bagus. Nah, ini saya, kan tergrup ya. Nah, ini saya double klik lagi. Nah, ini back-nya belum bisa saya klik, saya double klik lagi sampai saya cari apa text back-nya ini di mana dia posisinya. Belakangnya ya. Ini. Tidak bisa lihat di sini ya. Ini bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa lihat di layarnya ya. Kalau agak bingung, ini misalnya diklik kan, double klik, dan menemu. Teman-teman bisa lihat di layar kanan ini ada tulisan back yang ini kan. Kelihatan back kan. Ini saya delete saja. Saya klik ini, kemudian saya klik ini tombol tampak. Saya delete, hilang kan. Kalau misalnya salah klik, misalnya kayak gini, ya Ctrl Z lagi. Ya, selama ada Ctrl Z aman lah ya. Nah, ini saya tidak pakai, makanya saya delete. Kembali ke layer, ini ada layer-layer di atas, ini apa ya, kayak sub-subnya gitu, klik masuk. Nah, ini sekarang sudah punya tombol ini. Ini saya tinggal file, saya ekspor lagi, saya ekspor, jadi soalnya tombol. Jadi saya sekarang udah punya 3 kan, udah ada judul, ada frame, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini saya kasih contoh di PowerPoint saja. Tinggal saya masukkan lagi ke sini, insert, picture. Saya misalnya coba frame-nya, ini frame-nya udah ada, gitu kan. Kemudian bisa send to back, klik kanan, ada judulnya, misalnya seperti ini. Kemudian saya insert lagi, picture, masukin lagi yang tombol tadi. Nah, bisa masuk sini. Saya ada, kalau mau tambahin teks ya tinggal insert, teks, tulis mulai gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, jadi sudah jadi UI yang seperti di game-game yang keren-keren itulah ya. Ya itu dengan menggunakan Illustrator yang aset yang kita sediakan.
Nah, bagaimana dengan PowerPoint itu sendiri? Nah, di PowerPoint ini sendiri sebenarnya kita juga bisa membuat tombol-tombol seperti ini. Ini ya. Nah, saya kasih contoh nih ya, karena kebetulan ada tombol ini. Misalnya saya mau buat tombol ini. Teman-teman tinggal mainin shapes-nya saja. Ini misalnya saya pakai shape ini ya. Saya buat. Oke. Ini jadi kan. Saya pakai misalnya di warna hitam. Dan saya copy kan. Ctrl C, Ctrl V. Sekarang ada dua nih kan. Ini saya perkecil. Oke, saya pakai dia warna orange misalnya. Nah, ini saya perbesar. Tidak akan terlalu mirip sih ya. Nah, tapi minimal sama lah ya. Kemudian saya pilih, ini kan warnanya agak gradasi-gradasi gitu ya. Di PowerPoint, oke ini saya blok semua. Ini saya buka outline-nya ya. Saya tidak usah pakai outline. Nah, di PowerPoint itu kan ada gradasinya juga. Nah, ini saya klik shapes-nya. Saya pilih ini gradiennya. Nah, ini saya pilih more gradient. Untuk, nah ini gradiennya saya pilih sendiri. Ini misalnya apa nih? Orange agak ke kuning-kuningan ya. Saya, ini dia gradiennya di sini ya. Ini saya cari, misalnya saya hilangkan dulu, saya pakai dua macam gradien saja. Ini kira-kira modelnya agak linear, agak apa ya? Agak radial ya. Nah, ini kayaknya. Kita coba ini aja ya. Nah, ini kan warnanya ungu, tinggal saya pilih yang orange lah. Ini saya klik, saya pilih warnanya, cari orange di mana ya? Orange. Sini ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Oke. Sudah dapat orange-nya, berarti yang putihnya nih saya kasih warna kuning. Kalau kurang ini diatur-atur aja. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita jelasin singkat aja, nanti teman yang eksplor sendiri. Nah, sudah. Nah, kalau mau bikin apa? Ini kan ada kayak semacam bentar. Ini ada dua, ini ya, ada dua. Sekarang ada dua. Ini kan ada kayak semacam apa ya, glossy-glossy-nya gini. Teman-teman tinggal bikin aja. Glossy, pakai lagi insert, shapes, kemudian warna putih. Bikin dulu warna putih sini, deh. Nah, misalnya warna putih. Nah, tidak usah pakai warna putih no outline ya. Oke. Oke, ini kita bawa ke sini, saya perbesar. Ini ada dua ya. Satunya agak kecil. Oke, kayak gini. Ini kalau mau ini kan shape-nya kayak kotak apa bundar semua ya, nggak? Pokoknya kalau di scratch, pokoknya bentuk awalnya bulat ya. Ini saya klik kanan, saya bisa edit poinnya. Nih, edit point. Klik kanan, edit point buat ini ya. Ini bisa tinggal teman-teman lah yang ngatur-ngatur. Ini edit point lagi. Misalnya seperti itu. Ya udah dapat tuh kayak glossy-glossy-nya gitu kan. Nah, itu bikin dua, misalnya di sebelah sini juga bisa. Ini tinggal saya tekan tahan kontrol, tarik untuk copy ya. Nah, oke, bikin dua yang sini agak kecil. Nah, misalnya seperti itu. Ini kita buat cepat saja ya. Misalnya ada seperti itu misalnya. Ini udah jadi tombolnya ya. Udah jadi tombolnya. Nah, ini tombolnya kita tinggal blok semua. Kemudian Ctrl G di grup ya, atau klik kanan, pilih grup. Udah, saya udah punya tombol sekarang. Ini saya klik kanan lagi, saya save. Jadi gambar picture. Saya bawa ke desktop lagi, saya tulis tombol 2 misalnya. Oke, ini saya enggak apa-apa, saya hapus saja. Udah jadi kan? Nah, tapi kalau sebaiknya jangan dihapus ya, buat kali aja mau diedit lagi gitu kan. Nah, ini saya masukkan tombol 2. Ah, udah saya udah punya. Ini udah gambar ini ya. Itu untuk caranya bikin aset di PowerPoint. Jadi itu caranya di PowerPoint, cari di ini. Kemudian apa lagi ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya saya mau download aset di FreePik, tapi saya tidak punya Illustrator dan tidak punya CorelDRAW. Bisa dengan menggunakan PowerPoint saja. Tapi ada syaratnya ya. Nah, sekarang saya buka slide baru. Teman-teman nanti tinggal masuk ke freepik.com. Kemudian cari button, misalnya kita cari tombol button.
Kita cari button. Oke. Nah, syaratnya ada, ini syaratnya dia tidak bisa yang gradasi begini warnanya. Ini kan ada gradasinya ya. Dalam satu shape ini ada dua warna yang dipadukan. Ini misalnya abu-abu dan abu-abu gelap dan abu-abu terang misalnya. Itu tidak bisa. Dia harus flat. Dia harus flat. Saya cari nih mana ya kira-kira. Agak susah sih cari yang agak warna-warnanya agak flat gitu. Oh, ada sih. Saya punya sih sini sudah saya udah download biar menyingkat waktu ya. Kayaknya ini saya punya sih, ini saya ekstrak dulu ya, klik kanan. Ini saya kayaknya punya. Ini tombol flat ya. Nah, ini flat ya. Ini kita mau bikin, ini kita bisa jadikan tombol ya. Tidak ada glossy-glossy-nya. Nah, ini kan apps ya, ini apps. Nah, teman-teman harus convert dia jadi EMF. Nah, sebenarnya kalau di Illustrator ini tinggal save as. Ini tinggal kita klik kanan, kita ekspor jadi EMF. Mana tuh? Ini EMF ya. Ini ada file EMF. Ini bisa kita lakukan pengeditan lagi di PowerPoint. Tapi kan tidak perlu. Untuk apa PowerPoint? Karena kita udah punya Corel kan. Nah, tapi kalau kita tidak punya Illustrator, maka kita cari web ini pengkonvert online-nya ya. Itu ada apps to MF online. Coba kita coba ya. Saya lupa yang mana dulu yang saya pakai, kayaknya ini yang pertama. Ini kita pilih file ini dari apps to MF ya. Saya pilih file, kemudian mana tadi? Yang ini Conjunto ya, ini ya file apps ini saya tarik, lumayan sih 6 mega. Oke, kemudian saya convert. Oke, saya tunggu. Ya, ini sambil menunggu kita ini. Jadi syaratnya untuk file dari apa saja, mau dia dari Freepik, dari DPay apa ya, pokoknya di semua web-web penyedia aset-aset free itu kan rata-rata disiapkan file apps dan AI ya, file Illustrator dan ini apps. Apps ini untuk Corel dan Illustrator ya. Banyak software yang bisa ini membuka tapi tidak bisa melakukan pengeditan sebebas Illustrator dan Corel Draw. Pokoknya agak terhambur, ribet sekali saya lihat. Nah, salah satunya cara adalah ini, mengkonvert ini apps ke EMF. Nah, ini udah jadi, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini saya download. Oke, saya save di desktop lagi biar cepat. Ini sudah jadi ya, EMF, udah ada file EMF, udah tersave. Nah, coba kita import, masukkan dia ke PowerPoint. Saya klik insert, pilih picture. Nah, ini udah ada EMF ya di desktop. Nah, masuk jadi EMF. Nah, gimana cara editnya? Ini kan ini, tinggal kita klik kanan, kita ungroup. Nah, terus ada this is an imported picture, bla bla. Apakah mau di-convert jadi drawing object ya, yang shape yang kita mau edit? Yes. Oke, ini sepertinya bisa. Nah, ini kalau sudah terconvert, ini belum bisa ditarik, Mas. Ini masih mau di-ungroup lagi nih. Ini coba kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman perhatikan. Oops. Ini kalau saya klik, lewat sih. Ini kalau saya klik di ujungnya, ini ada background-nya nih. Ini saya delete saja. Ini baru bisa diklik. Ini sudah dapat ini. Ini saya ungroup lagi sekali. Nah, ini ternyata dia ungroup-nya banyak ya. Pokoknya di ungroup saja dulu ya. Nah, ini saya ungroup lagi. Ini dia sekarang jadi 2 baris. Nah, ini udah kan terhambur tuh. Banyak sekarang save, ya kan? Nah, misalnya saya mau butuh tombol misalnya ini deh, ya, misalnya ini. Ini tinggal saya blok seperti ini. Saya Ctrl C, saya bawa aja ke slide baru. Ini saya Ctrl. Ya, di sini kan. Sorry. Ini saya group. Klik kanan, nah, baru. Sudah punya tombol. Nah, ini bisa diubah-ubah warnanya. Ini saya warna hijau. Saya mau ganti misalnya jadi warna saya kasih warna gelap aja deh ya, misalnya warna gelap. Kemudian yang hitam ini kepalanya saya kasih warna putih. Ini lagi warna putih. Ya, bajunya misalnya warna
Ya, oke, biar norak sekalian ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih bisa dimodifikasi lagi. Misalnya ini dasinya ya. Saya klik kanan pakai edit point kayak tadi. Nah, ini kalau mau besar dasinya. Ya, misalnya seperti itu ya. Kalau udah dirasa fix, ya, kalau udah dirasa fix, nah, teman-teman grup kembali lagi. Oh, ini sudah tergrup ya. Oh, ini sudah tergrup. Nah, kemudian saya klik kanan lagi, saya save lagi jadi PNG. Kenapa selalu jadi PNG? Karena PNG-nya ini nanti yang kita mau bawa ke Smart App Creator, ke Articulate Storyline, bawa ke Flash juga bisa. Ini yang kita mau bawa. Yang file transparannya itu, misalnya tombol 3. Jadi, ini saya delete saja. Nah, kemudian saya insert picture, tombol 3. Nah, sekarang udah jadi gambar. Ini nggak bisa diedit. Ini mau di ungroup pun tidak bisa, karena udah gambar. Yang ini nanti yang kita akan bawa ke Smart App Creator ya. Jadi itu tadi kalau teman-teman mau cari aset dari web penyedia layanan aset-aset itu, teman-teman cari yang kalau bisa cari, tapi saya belum menemu sih yang ada yang IMF. Itu cari kalau dari FreePic, apps-nya nanti di-convert dulu ke sini, ke EMF. Kemudian begitu masuk, kita langsung ungroup, klik kanan ungroup. Kayak ini kan masih banyak ya, masih ikut-ikutan ini kan masih terkelompokkan kan, ini klik kanan lagi, kemudian saya tinggal klik kanan, saya ungroup lagi. Nah, itu juga kan langsung. Berapa kali banyak ungroup itu berbeda-beda setiap aset. Ya, ini teman-teman bisa lakukan pengeditan untuk bikin icon-icon. Nah, ikonnya tidak hanya tinggal dipakai, tapi bisa kita modifikasi seperti ini. Nah, kalau di level lomba, ini bagus, tidak jadi masalah. Nah, sudah dilakukan pengeditan. Ya. Nah, walaupun tidak murni dibuat dari awal sendiri, tapi karena sudah dimodifikasi. Ya, ya mungkin sementara itu. Bentar baru kita lanjutkan ke AR. Saya kembalikan dulu deh sama Bro Hendrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Irwin untuk pemaparannya serta inspirasinya mengenai pembuatan aset ya. Baik itu membuat sendiri ataupun yang mengedit dari sebuah penyedia layanan aset. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai pengembangan aset ini bisa ditanyakan langsung, baik melalui chat ataupun yang mau bertanya melalui mikrofon juga boleh. Bro Hendrik, saya off dulu ya, saya mau buka Smart App, you know lah, matikan internet. Halo. Gimana Mas? Gimana Mas? Saya matikan internet dulu, mau buka Smart App. Cepat kok, Oke. menit. Oke. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini saya buka di chat, sepertinya belum ada pertanyaan. Halo? Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja. Ya. Halo. Halo, silakan Bapak. Ya, mau nanya tadi untuk mengubah EPF ke EMF itu situsnya namanya apa? Ya, terima kasih. Ini saya jawab saja. Untuk mengubah file dari EPS ke EMF, itu Bapak bisa langsung diketikkan di Google, ya. Diketikkan di Google dengan kata kunci EPS to EMF. Itu nanti di pencarian Google yang paling atas, itu nanti akan menemukan aplikasi yang sama seperti digunakan oleh Mas Irwin. Coba saja, Pak. Oke, makasih ya. Ya. Linknya juga. Ya, nanti itu linknya sudah disampaikan oleh Mas Irwin di dalam chat. Tapi ini ya syaratnya jangan cari aset yang gradasi ya. Kalau gradasi itu terhambur. Warnanya yang flat-flat saja. Oke, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Asim.
Asetnya bisa diperoleh di mana ini? Tadi sepertinya Pak Asim belum menyimak nih Mas Irwin. Pak Asim Hasan. Pak siapa? Pak Asim. Oh, Pak, kita nanti Pak, nanti akan dibagikan karena kan belum mulai ya sebenarnya. Oh iya, belum mulai. Nah. Mas belajar ya. Ya, sekalian informasi Bapak Ibu. Ya. Sekalian informasi Bapak Ibu, jadi nanti bagi kelas premium member nanti akan kita gabungkan ke dalam Google Classroom. Jadi nanti semua materi-materi baik aset, materi dan lainnya itu nanti akan kita sampaikan ke dalam Google Classroom. Jadi tidak ada permasalahan kalau misalkan Halo. Nik. Halo. Suara saya kedengaran nggak sih? Halo, Bu Hendrik. Bisa ya terdengar Pak Erwin. Oh, berarti Bu Hendrik yang bilang ya? Suara Pak Hendrik Dengar. Iya. Dengar Pak, terdengar. Ya? Oke, saya karena Bro Hendriknya. Halo Mas, sorry Mas, listrik mati Mas. Saya ini ganti jaringan loh ini. Silakan Mas Irwin, dilanjut Mas Irwin. Ya, ini saya coba baca-baca pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan Pak Basri. Oh ya, Waalaikumsalam Deng. Deng kan mau premium member ya. Ini dia tanya laptop, insya Allah bisa. Core i3 bisa lah ya, karena aplikasi untuk bulan pertama itu kita pakai ya Smart App ini ringan. Ini AppSheet itu kan berbasis website ya. Jadi bisa lah ya, bisa. Core i3 RAM 4 GB itu udah cukup sekali. Kemudian apalagi nih, saya baca-baca aja bagaimana caranya biar saya bisa file aset bisa lihat gambar sama sekali. Ini nanti tetap ini sih ada video tutorialnya juga dan ini juga kayaknya direkam tadi ya, ini tadi direkam, nanti diupload juga. Kalau teman-teman yang premium member sabar aja dulu ya, karena kelas kita belum mulai, masih pemanasan. Ya, nanti akan sibuk sendiri juga nanti. Ya ini untuk sementara yang kelas berjalan ya. Kemudian apalagi nih Pak Didi, bisa tidak ya kalau tadi aset yang dibuat lingkarannya dibuat bergerigi atau abstrak? Bisa, semua bisa. Cuma kan menjelaskan secara detail ya di PowerPoint-nya, silakan dioprek, itu di shape itu banyak sekali. Terserah teman-teman lakukan kombinasi-kombinasinya. Semua mudah. Ya. Apalagi ya. Ya ini untuk yang akun kelas minggu 5, maaf tidak awal apa dan jika sudah dibuat pensi tidak dapat dikali. Oke, nanti lihat rekamannya. Saya akan jawab yang pertanyaan kedua. Ya, kalau sudah jadi pensi tidak bisa diedit kembali, ya sebaiknya file mentahannya jangan dihapus dulu. Kalau tadi kan memang saya hapus, ya, bisa dihapus. Tadi download gambar dari fix save image atau apa? Oh, ini saya perlihatkan, saya share screen. Jadi file yang share itu di Triffic itu ini apa foldernya zip ya. Ini diekstrak dulu. Setelah diekstrak itu ada dua file misalnya file teks ya, file lisensi. Itu ada apps dan JPEG. JPEG ini buat ini sih untuk preview doang ya. Ini kita nggak pakai, kita pakai yang apps-nya. Nah, yang apps-nya ini kalau teman-teman punya Illustrator tinggal dibuka. Kemudian di copy, di convert jadi PNG. Kalau teman-teman tidak punya Illustrator atau Corel, ini dibawa ke file yang apa di web ini convertio.co. Kemudian nanti teman-teman convert jadi EMF. Nah, EMF-nya bawa masuk ke
PowerPoint untuk dilakukan pengeditan. Mungkin seperti itu, ya. Ada lagi nggak ya? Yang belum punya Adobe Illustrator bagaimana? Nanti kita kasih link download, ya. Nanti kita kasih link download. Tapi ya karena Adobe Illustrator ini lumayan mahal sekali harganya, jadi kita kasih angkrekan, bajakan. Ya, cah suara saya, masa? Udah bagus, Mas. Adobe Illustrator berat nggak di laptop RAM 4? Insya Allah bisa, di RAM 4 bisa. Saya dulu belajarnya di RAM 4 GB kok bisa. Jadi nanti Illustratornya cari yang versi CS6 saja, ya. Oke, sementara itu saja. Saya kembalikan ke dirimu, Bro. Bertanya boleh? Iya, silakan. Ya. Sebutkan nama, Pak. Itu Adobe Illustrator kalau misalnya kita pakai portable, apakah support? Bisa. Sebut nama dong. Silakan Mas Irwin. Yang bertanya siapa sih namanya? Pak Zia kayaknya. Oh, Pak Zia. Bisa. Ya, portable dan installer itu pada dasarnya untuk fungsi tidak ada perbedaan. Perbedaannya Suaranya hanyalah... Mas Irwin putus-putus ini. Nasa. Halo. Ya. Silakan, Mas. Ya, perbedaan portable dan Illustrator cuman di masalah penginstalan saja. Kalau portable tidak perlu diinstal kan, tinggal di download langsung running gitu kan. Kalau untuk fungsi tetap sama. Cuman kelemahan portable itu biasanya ada error karena tidak semua aplikasi masuk sistem gitu kan. Dia berdiri sendiri di satu drive. Nah, beda kalau kita install gitu. Walaupun kerekan ya, itu perbedaannya. Cuma dia mudah karena biasanya filenya lebih kecil gitu kan. Tapi saya pikir untuk kebutuhan copy, paste, dan ekspor jadi PNG cukup lah ya kalau portable. Saya pikir cukup. Oke, langsung saya lanjut ke siapa ini? Rizka. Ini Bro Rizka ini ya. Saya hampir panggil Bu. Teman dari Sulawesi Tenggara. Kalau laptopnya masih laptop abal-abal, bisa. Untuk sementara bisa. Mungkin nanti yang agak berat. Kalau yang target kita yang premium member sampai bulan 6 itu sementara sih belum ada yang butuh software berat. Paling ini sih di video pembelajaran ya, Bro Hendrik ya? Ya. Ya, paling di video pembelajaran. Makasih Pak penjelasannya. Oke. Sama-sama Bro. Oke. Ini dari Pak Ekada itu. Illustrator 2014 masih oke atau enggak? 2012 itu yang versi CC ya. Bagus lah kalau versi CC itu kencang tuh. Kalau versi CC, kalau CS4 maksudnya, mungkin sebaiknya upgrade ke CS6 lah ya. Karena rata-rata FreePic itu rata-rata file apps-nya, AI-nya itu rata-rata dibuat dengan menggunakan CS6 ke atas. Ya, saya udah banyak yang saya download, yang free, yang premium. Itu rata-rata dibuat ke CS6 ke atas. Saya pernah buka-buka, jadi waktu untuk mempersiapkan teman-teman, saya siapkan Illustrator yang CS3, itu nggak bisa terbuka semua. Ya, jadi itu dibuka di CS6 ke atas. Kalau yang dimaksud CC 2014 itu bisa, ya sangat bisa lah. Tapi kalau yang dimaksud CS4, itu sebaiknya di-upgrade ke CS6. Kalau teman-teman mau cari aplikasi Adobe Illustrator, itu cari di ini ya, di getintopc.com. Wah, itu banyak sekali software. Mau cari yang langsung Adobe CS, kalau yang saya download itu langsung yang Adobe CC komplit, Premiere, After Effects, Flash, Illustrator, Photoshop itu langsung. Tapi ya lumayan sih ya, 20 sampai 30 giga. Mbak ini langsung komen kalau get into PC. Ya. Siapa Mas? Iya, cari di situ lah, itu lengkap. Kenapa banyak sih kayak Bagas ya, kayak Ipang itu kan web Indonesia yang penyedia. Cuman kalau di Getun Tipis itu tidak ribet dia. Dia pakai server sendiri, tidak ada iklan-iklan, tinggal klik tunggu download langsung. Itu sih kalau pengalaman saya. Wah, dia sudah download yang Illustrator CC 2020. Saya malah belum. Ini itu selangganan itu di Getun PC itu. Iya, saya takutnya Bu Neni ini punya premium member di getUntoPC.com ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada bisa dilanjut di materi Oke, kalau akhirnya. tidak ada, ya mungkin. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Nanti kita lanjut. Ini ya. dari Pak Iriansyah ini. Adakah akun free pick premium yang bisa dibagi secara free? Kalau free pick premium kayaknya nggak bisa dibagi, bro. Tapi kalau request download, tapi nggak tahu lah ya, nanti premium member mungkin kita bisa siapkan ya, Bro Henry. Ya. Ya. Request download. Teman-teman cari Apik Premium, request download ke kita deh. Nanti kita downloadkan. Tapi jangan bulan ini dulu ya. Nanti ketika masuk materi mungkin 2-3 minggu ya, setelah sudah mulai bikin sendiri, teman-teman nanti cari-cari yang premium, kasih linknya ke kita, nanti kita downloadkan. Tapi kita akan batasi lah ya, karena ada banyak teman-teman loh ya, 200 lebih kan, jadi mungkin berapa link aja lah kita download dalam sehari gitu ya, mungkin nanti bisa. Tapi kalau akun premiumnya memang agak susah sih nyari yang free. Dulu ada tutorial di YouTube yang pakai fake credit card, itu saya coba udah nggak bisa, pernah aktif sekali tapi nggak bisa. Atau nanti saya kasih deh satu web, cuman saya lupa ya sekarang webnya apa. Ada satu web, itu kita bisa request juga di situ. Kita bisa request akun free pick premium sebanyak 5 link, itu nanti akan didownloadkan sama si penyedia web. Mungkin nunggu besok baru download kembali hasilnya. Tapi kalau itu nanti kita deh bisa mengatasi untuk ya nambahin fitur. Kita nambahin ini lagi, Bro Hendrik, nambahin fasilitas baru. Tapi nanti tidak untuk sekarang. Nanti kalau sudah mulai dibutuhkan. Ya, sementara begini pakai aset dulu lah ya. Kita pakai aset kita lumayan banyak lah ya. Kita pakai dulu aset latihan. Mungkin kalau udah jalan, udah mulai mencari-cari sendiri, mungkin kita siapin. Ya, mungkin itu. Nah, itu ada link dari Bu Nini. TC 2020. Oke, kalau begitu saya lanjut materi ke ini, augmented yang sempat saya posting ya, augmented. Oke, teman-teman udah terbiasa dengan augmented. Ini saya kasih preview dulu ya, singkat tentang augmented reality. Oke, nah, jadi teknologi augmented itu adalah teknologi yang memproyeksikan lingkungan 2 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi. Ini bentuknya bisa 3D objek, bisa video dan macam-macam. Ya. Jadi augmented ini penggunaannya ada 2 macam. Ada yang dengan marker dan ada yang tanpa marker. Ya, ini contoh yang pakai marker. Kalau yang saya tampilkan di video terakhir saya yang pakai merge cube itu dengan menggunakan marker ya, marker. Tapi bisa tanpa marker ya. Nah, yang tanpa marker itu ada banyak sebenarnya aplikasi-aplikasinya di Play Store juga banyak. Itu ada contohnya yang seperti itu yang sekarang tampil nih. Itu yang ada yang bisa lihat satelit. Jadi handphone kita arahkan ke atas, kita mencari gitu kan, mencari di mana satelitnya, kemudian bisa mengukur tinggi dan sebagainya. Itu nanti teman-teman. Ini saya contoh pernah saya gunakan di pembelajaran. Kebetulan penelitian saya ini memenangkan simposium 2016, saya juara 1 nasional. Saya pakai augmented ini, ya, ini augmented. Saya pakai aplikasi sederhana, itu namanya Smart Measure. Jadi dia anak-anak itu membandingkan, mengkomparasi pengukuran virtual dan pengukuran real, ya. Nah, di aplikasi ini anak-anak juga melakukan kalibrasi digital. Jadi tujuannya sebenarnya mendekatkan teknologi ke anaknya. Bahwa sebenarnya aplikasi-aplikasi di smartphone itu banyak sekali kegunaannya sehari-hari, tidak hanya untuk main game saja gitu kan. Itu contohnya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke saya lanjut langsung ke merge. Karena memang yang kita bahas merge ya. Supaya ada banyak, saya langsung lanjut ke merge explorer. Oke. Ini merge adalah salah satu penyedia layanan aplikasi augmented yang paling terkenal. Jadi aplikasinya ini dia sudah sudah paketkan dengan markernya. Markernya keren. Itu markernya dia itu pakai namanya merge cube ya. Itu namanya merge cube. Namanya merge cube. Oke. Merge cube. Klik gambar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya sebutnya istilahnya seperti kotak Pandora.
Jadi banyak, jadi ada aplikasi gamenya, ada aplikasi pembelajarannya di macam-macam. Nah, kenapa kemarin saya sempat mempelajari ini? Karena di CoSpaces, jadi ini CoSpaces, ini yang saya bikin kemarin ya. Jadi saya jelaskan, ini nanti kita rencananya akan belajar augmented dan virtual di web ini. Namanya cospaces.io. Nah, di CoSpaces ini, dia punya, saya create, saya bikin aplikasi baru. Nah, ini dia punya, sekarang sudah ada hologram Merge Cube-nya, jadi add-on-nya, ya, dia udah masuk. Nah, ini saya klik saja. Lumayan nih koneksi saya, ini kayaknya berat sekali ya. Yang ini saya hapus dulu. Ini kok error ya. Suara saya masih kedengaran nggak sih? Halo. Masih, Mas. Masih. Mas. Dengaran. Masih ya, agak berat ya. Ini ada Merge Cube. Jadi di CoSpaces ini ada fitur Pro. Ada fitur Pro-nya, tapi sementara saya pakai tutorial. Nah, ini sepertinya udah terbuka tadi teman loading. Jadi dia sudah punya plugin ini. Jadi nanti aset-aset 3D-nya itu tinggal kita simpan di sini, kemudian kita proyeksikan. Misalnya nanti saya mau bikin apa gitu ya, tarik objeknya ke sini. Nah, misalnya seperti ini, lepas. Mana dia? Ini ya. Sebutkan. Saya agak lemot sih. Nomor tersimpan ya. Ini kayaknya lemot. Halo. Halo. Ya, silakan Mas. Iya. Masih jelas. Ya, ini kayak begini ya. Ini saya simpan asetnya di sini. Ya, ini nanti tinggal saya ya macam-macam tergantung apa yang mau dibikin ya untuk ini, untuk aplikasi ininya ya. Dia udah punya, ini udah langsung disiapkan. Nah, makanya saya pelajari. Nah, Merge Cube itu sebenarnya disiapkan oleh web Merge Explorer. Kenapa? CoSpaces ini menginkludkan add-on Merge Cube-nya ini, itu karena ini sangat terkenal di pasar. Ini sangat terkenal, aplikasinya keren-keren kan yang Merge Cube ini. Nah, sekarang bentar. Nah, yang merge sayangnya saya apa ya, ini kok apa jaringan saya bermasalah ya? Tapi kedengaran ya? Masih, Mas, masih. Nah, sayangnya Merge Cube itu, tapi ini sebenarnya cuma satu opsi loh ya, Merge Cube, karena tanpa Merge Cube pun kita sudah bisa bikin augmented, bisa virtual reality, bahkan bisa gambar 360 yang saya upload baru-baru di Facebook itu dengan ini, di CoSpaces ini, kita buatnya di sini semua ya, bikin simulasinya. Nah, Merge Cube ini sayangnya belum dijual di Indonesia. Walaupun dijual juga lumayan mahal sih, 200 ribuan saya lihat ya, ada 200 ribuan harganya kalau kita rupiahkan ya. Nah, untuk itu saya buat sendiri. Jadi saya buat sendiri saja. Nah, kelemahannya mungkin kalau dijual, dibuat sendiri karena dia cuma pakai kertas, jadi tidak tahan lama. Yang dijual ini dia tuh dari spon, kayak spon, jadi awet. Kalau saya nonton YouTube, penggunaan Merge Cube ini di sekolah-sekolah, itu rata-rata satu kelas udah ada dalam satu box Merge Cube-nya ada 40 biji gitu. Jadi tinggal dibagi ke anak-anak. Jadi nanti boleh lah teman-teman buka YouTube di mana Merge Cube ini dipakai di kelas-kelas di pembelajaran. Nah, saya bikin sendiri dengan menggunakan template-nya. Ini ada template-nya di sini ya. Jadi template-nya nanti teman-teman tinggal cari download, link download-nya. Ini tinggal klik ini. Nah, ini download-nya. Nanti saya kasih link-nya di grup di chatting ya. Nah, ini di Merge Cube lumayan agak mahal. Nah, bagaimana penggunaan Merge Cube itu sendiri? Nah, biar terlanjut buka eBay ya. Oke, kalau gitu saya aktifkan video saya. Video saya kelihatan nggak sih? Kelihatan belum? Nah, ini dijual 228.000 untuk satu ini apa Merge Cube. Nah, sekarang kita bisa buat sih sebenarnya ini dengan menggunakan template PDF-nya ini. Jadi saya print, kemudian saya gunting, kemudian saya buat
kita tinggal digunting ya, dan dilem jadi kotak, jadi polanya pola kotak. Oke, bisa hapus berapa jaringan saya. Halo, Masih terdengar, Mas. kok kayak lemot sekali. Oke, kalau video saya kelihatan nggak? Enggak. Video saya Belum ada video. Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Kosong. Oke, kalau gitu saya langsung gini aja deh. Saya testing aja. Saya langsung view-kan ke kamera saya saja ya. Saya langsung nyetoreng ini ya, pakai handphone saya aja ya. Kabel aja biar cepat. Oke, Mas. Bentar ya, saya ini terlalu banyak aplikasi yang saya buka ini. Oke, ini semuanya terbuka ini. Oh ya, sabar. Oke, nah sekarang ini kelihatan ya? Ini lihat ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini yang saya buat, karena ini saya tampilkan lewat HP karena video di sini itu sebenarnya sudah aktif di video ini ya. Saya matikan aja videonya via sini saja ya. Nah, sekarang saya akan buka aplikasi Merge Cube itu ya, di Merge Cube. Ini di Explorer. Teman-teman silakan download ini Merge Explorer aplikasinya. Ya. Tapi memang iya sayangnya Merge Explorer ini yang versinya itu yang dibuka untuk aset atau objek-objek itu berbayar dan lumayan bayar 139.000 per bulan. Jadi saya cuma coba saja ya. Ini misalnya saya kasih contoh. Nah ini sebenarnya nanti kalau teman-teman download aplikasinya itu ke bawah ini terkunci semua ini. Ini terkunci. Ini sekarang saya lagi aktivasi versi trial yang 14 hari. Saya aktivasi yang 14 hari ya. Ini saya ini terbuka semua ini. Nah, saya aktivasi 14 hari. Itu kan nanti begitu masuk bulan depan kan dibayar tuh. Nah, makanya ini saya lihatkan teman-teman, saya takutnya nanti teman-teman juga subscribe, kemudian nanti kena tagihan nanti setiap bulan. Nanti teman-teman kalau habis subscribe, itu kan nanti kita memasukkan pulsa kan, kan sekarang kan aplikasi Play Store ini bayarnya pakai pulsa. Teman-teman nanti masuk ke ini, buka Play Store-nya, klik subscription. Nah, ini saya cancel. Jadi saya aktivasi, terus saya cancel karena saya mau coba trialnya yang 14 hari. Ini kalau saya restore ini normal lagi kan. Nah, ini 139.000 per bulan udah saya cancel ini. Jadi saya aktivasi baru saya cancel. Nah, jadi kalau teman-teman habis aktivasi cancel ya. Kalau tidak pulsanya hilang loh itu 139.000 per bulan. Jadi saya cuma bisa pakai 14 hari ini. Tapi kan sebenarnya ya kan mau dipakai di sini. Kita mau pakainya nanti itu di CoSpaces. Ntar saya lihatkan. Nah, ini saya kasih contoh ya penggunanya. Misalnya ini Frog Life. Nah, di sini dia memang ada lesson plan-nya. Nah, ini saya kasih lihat. Ini yang contoh itu praktikumnya tadi ya. Contoh praktikum. Ya, saya sapa lagi. Halo, apakah kedengaran? Masih, Mas. Ini kayak apa nih lalu terus tadi? Enggak, karena selalu muncul. Ya memang agak berat. Nah, tapi ini ini kan ini langsung aktif tuh di sini. Nah, ini karena saya pilih materi itu. Kebetulan materi ini materi praktikum. Ini kalau saya klik, coba ke sini, saya klik lagi, saya klik lagi, ini saya klik lagi, nah, ini saya klik lagi. Nah, ini terbuka tuh di bedah. Nah, begitu di bedah dia ada fitur tambahan di bawah tuh untuk separation. Ini kita buka ya. Jadi bisa dekat-dekat, karena kemudian bisa diklik-klik semua sih. Liver, stomach, ya. Nah, itu ada. Itu untuk banyak sekali aplikasinya, ya aplikasinya.
Misalnya saya coba lagi yang lain. Costing apa lagi ya? Coba kita pakai kategorinya misalnya di matematika. Oh, saya belum pernah coba. Cek 3 dimensi. Oh, sudah saya coba. Kurang bagus. Oke, misalnya ini Art and Space Science. Apa ya? Oh, ini belum saya coba ini. Stars in the Sky. Oke, saya coba. Ini apa isinya? Oh, ini augmented ini ya, mengarahkan ke sini. Oke. Bahasa ini. Nah, coba ini. Ini apa ya? Oke, ini pula. Ini Life of Sunlight. Caranya gimana sih? Ini pula kurang bagus. Kurang paham. Bentar, saya cari yang saya sudah coba aja deh yang menurutku bagus. Tapi rata-rata bagus-bagus kok ini aplikasi yang di sini. Ini nih. Ini Transforming Earth. Ini sudah. Coba. Oh ini contoh yang untuk menunjukkan ini bola bumi. Ini ada gunung-gunung berapinya di mana lokasinya ya. Kemudian yang terjadi earthquake-nya di mana. Satu lagi, ini juga, ini proses patahan ya, proses patahan. Nah ini kerennya karena dia kotak itu ya. Nah ini bisa diputar dari 4 arah gitu. Nah itu yang membedakan dia dengan marker-marker yang kalau teman-teman lihat augmented yang lain gitu ya. Nah ini kenapa kadang nggak ini ya, maklum lah ini pakai kertas ya. Ya kalau mau bikin pakai kertas mungkin bisa dibikin lebih besar lagi ya. Tinggal putar-putar. Banyak di sini materi-materinya. Tapi sebenarnya kita tidak akan pakai di sini. Jadi yang kita mau pakai nanti rencananya itu adalah di ini di CoSpaces. Nah, yang kita mau kalau di CoSpaces kita bisa bikin sendiri aplikasinya ya. Ini lagi loading. Saya contoh penggunaan di CoSpaces. Ini saya lagi. Jadi CoSpaces itu teman-teman selain bisa di laptop itu bisa dioperasikan juga di HP. Bikin di HP bisa. Cuman saya sarankan nggak usah di ini ya, nggak usah di HP karena lumayan berat ya. Ini HP saya lumayan panas kalau dipakai. Ini sebenarnya bisa bikin aset. Ini kayak tadi yang saya tampilkan loh ya. Nah, ini jadi bikin ceritanya kayak aquarium. Ini dia pakai add-on Merge Cube yang saya tampilkan tadi. Jadi tinggal saya play. Oke. Nah, udah tinggal cek di sini. Nah, itu kan udah tampil. Nah, ini dia tampil. Ini yang kita, loh, ini miring ya? Gimana sih? Oh, gini. Nah, ini yang Merge Cube. Jadi ini udah tampil. Tuh kan pause jalan. Nah, ini dibikinnya ini saya ambil yang library yang dibikin langsung sama mereka. Saya udah cek codingnya gampang banget. Ntar saya perlihatkan ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu pemanfaatannya nih. Kalau mau coba-coba, ya nih Merge Cube-nya. Jadi waktu saya coba, ada game-gamenya juga. Ini ada gamenya. Jadi di Merge itu, untuk Merge-nya itu ada gamenya. Ini saya kasih contoh, dia ada Merge Things, ada 3. Ada berapa sih aplikasi di situ? Ada banyak ya. Saya coba banyak. Nah ini juga lumayan. Loading. Bisa pakai, ini bisa VR, bisa phone mode. Saya nggak punya ini kan, keren banget sih tampilannya lah. Wah, tinggal pilih-pilih. Saya contohnya misalnya apa ya, Castle. Saya nggak tahu ini Castle apaan sih. Saya coba Castle, saya launch, saya lagi loading. Wow, keren ya. Nah, pada soundnya, ada istana di dalamnya. Ini saya back. Oke, apalagi ada hollow body. Ini hollow body apa ya? Wala ada kentok orang. Oh, saya belum coba semua sih, ya. Banyak ada piranha. Ini kayaknya game. Ini kan game tuh. Makan sushi. Ini yang kemarin anak saya mainin ini seharian sampai panas sampai. Nih, mana dia? Semakin ke sana kelihatan meja kerja saya yang murah dulu. Oke.
Ini banyak ya, termasuk ada game apa lagi ya, yang dari merge. Jadi kalau mau pakai sendiri, pakai yang merge. Kalau mau bikin sendiri itu lewat Postgres. Cuma kan nanti kita berusaha bikin sendiri ya. Ini apa lagi? Ini ada game snake-nya kayaknya. Cuma saya nggak ngerti mainnya kayak apa. Game ular-ularnya. Ini keren game ular-ular tapi di kotak mainnya. Kotak ini. Ya cuma itu lah masalahnya karena kotaknya kertas. Ini Batu Garu udah penyok lah. Mungkin karena saya belum coba ini ya, bikin di kertas apa ya, kayak kertas di dos gitu ya. Bikin dos agak keras gitu. Ini cuma dari kertas apa ya, kertas kalau mau bikin scripts, bikin makalah. Ini game kita tes start. Easy. Nggak tahu gimana mainnya. Tuh. Oh, itu ada ular-ular. Nah, gimana sih? Oh, dia ikuti arah. Terus mau kemana ini? Ini anak saya mengerti nih, kemarin dia main. Ini dimakan nggak sih? Bisa nyebrang nggak sih? Oh lah nggak bisa. Oke, itu aja dulu ya. Mungkin itu ya. Jadi augmented reality ini adalah kalau menurut saya semua pengalaman belajar yang luar biasa. Teman-teman juga kalau mau coba augmented tuh ada di rumah belajar, kemudian di BPMPK Semarang juga ada, tapi dia yang menggunakan marker lembaran kertas ya. Dia menggunakan marker yang lembaran kertas. Oke, saya pikir itu saja dulu. Mungkin ada bentar nanti kita jelasin sambil ini ya. Oke, Bro Hendrik silakan lanjut. Baik, terima kasih Mas Erwin. Ini sebelum saya memberikan kesempatan kepada peserta lain, saya mau bertanya dulu Mas Erwin. Halo. Enggak, Pak. Halo Mas. Halo. Halo? Halo? Boleh. Halo Bapak Ibu, suara saya apakah terdengar? Ya. Masih. Ya. Sebelum yang lain bertanya, saya mau bertanya dulu Mas Erwin. Untuk cube-nya tadi yang dibuat tadi ya, dicetak itu, apakah satu cube bisa digunakan untuk semua objek atau bagaimana Mas? Ya. Untuk semua, satu marker untuk semuanya tadi. Kita ganti-ganti aplikasinya. Jadi cuma membaca marker itu. Untuk satu marker untuk semua aplikasi. Termasuk di CoSpaces. Berapapun yang kita bikin, kalau kita gunakan add-on-nya tadi yang markup itu, maka pakainya itu aja, marker itu. Nggak boleh marker yang lain. Malah nggak kebaca. Oke, nanti template-nya dikirimkan ke Telegram ya, Mas ya? Biar teman-teman nanti saya ikut mencoba. Oke, siap. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa mengaktifkan mikrofonnya sambil saya membaca pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Zulf, itu ada pertanyaan vertikal. Plan basic di CoSpace buat merge cube? No, tidak bisa. Ini sebenarnya gini. Saya share screen dulu aja ya. Ini kan saya pakai akun trial, tapi yang pro, tapi yang trial, cuma sebulan, ya. Nah, kalau kita pakai akun yang free itu tidak bisa. Ini bikin di sini di library cuma bisa bikin dua top, ya. Nggak bisa buat yang lain. Jadi cuma bisa bikin 2 aplikasi. Nah, ini kalau saya lihat license plan-nya, ini lumayan sih. Tapi saya mengerti ya, kenapa ini mahal. Karena ini keren sekali, bikin animasi 3 dimensi, bikin lab virtual 3 dimensi, bikin AR 3 dimensi, bikin VR 3 dimensi, itu cuma sekali buat, itu bisa running di semua platform. Itu hanya sekali bikin. Kenapa saya bilang ini keren? Kemudian saya cek aset-asetnya itu luar biasa, objek-objeknya yang bagus. Kemudian bikin animasi, bikin game, itu mudah, bikin coding block, itu kayak Scratch ya. Kayak Scratch itu gampang. Saya paham kenapa barang ini mahal, karena saking kemudahannya. Nah, di sini di lisensinya, nah kalau kita beli, ini misalnya 250 seat itu maksudnya satu akun, itu saya bisa bikin kelas, itu bisa undang semua teman-teman masuk 250 orang. Ya, ini kalau saya klik, nah, tapi lisensi ini tidak termasuk yang merge cube-nya. Saya baru lihat, ini tidak termasuk yang merge cube-nya ternyata. Kalau mau masuk merge cube-nya kita harus nambah $325 setahun. Ini penggunaan setahun loh ya.
Jadi kurang lebih 1.000, saya kalkulator, $1.325 ya. Kalau kita 15.000 berapa tuh? 19 juta. Tapi kalau kita genapkan dah dia 20 juta. Tapi kalau 20 juta ini kita bagi jadi 250 orang, kita cuma bayar 80.000 untuk bisa pakai status. Keren kan? Kita patungan rame-rame. Maksud saya gitu. Ya saya juga patungan kalau kita bareng, gitu kan? Nah, ini tekniknya saya sudah pelajari. Jadi misalnya kita beli nih akun untuk 1 tahun. Kita pakai, kita bikin AR, bikin VR, pokoknya bikin. Jadi tanggung jawab kami untuk mengajarkan. Jadi kita patungan. Tapi kalau teman-teman mau, kalau tidak mau, oke, kita pakai yang pro trial aja untuk belajar kan. Atau kita pakai yang basicnya. Cuma yang basicnya sangat terbatas saya lihat. Ya kalau untuk sekedar bikin AR, VR yang tidak terlalu komplit, udah cukup sih. Udah cukup banget malah saya lihat. Nah kalau mau dipakai, jadi ini nanti modelnya. Jadi kita bikin akun, semuanya kita tarik jadi siswa sebanyak 250 orang. Kita punya kelas. Kita bikin deh sebanyak-banyaknya. Nah, nanti semua aplikasi yang dibikin teman-teman itu akan di-copy sama gurunya. Kemudian gurunya itu publish ke umum. Jadi di-publish ke umum. Nah, misalnya ini ya, misalnya gini, saya beli akun nih. Ini untuk 250 orang. Saya adminnya, saya tarik Hendrik jadi siswa saya. Hendrik tuh bikin. Nah, si Hendrik kan tidak bisa publish aplikasinya ke umum. Nah, saya copy tuh aplikasinya, ini ada fasilitasnya, dia langsung copy, kemudian saya publish ke umum. Nah, si Hendrik kan punya murid di sekolah tuh, murid-muridnya suruh bikin akun yang basic saja, untuk pakainya tinggal dia lihat aplikasi yang dibikin Hendrik. Saya lihat prosesnya seperti itu. Ini untuk 250 orang. Tapi kalau tidak mau pakai merge cube-nya ya, kalau kita tidak mau pakai merge cube-nya, misalnya kita kalau kita tidak mau pakai yang merge cube-nya, itu cuma 1.000, lebih murah lagi. 15 juta dibagi 250 orang, cuma kena 60.000 malah. Ya 2 kali makan ini kali ya, makan nasi goreng. Ya, tapi kalau ini gampang lah ya, ini kan belum kita ajarkan ya. Nanti setelah deh kita ajarkan. Kalau teman-teman banyak yang tertarik, boleh kita urunan bareng-bareng, kita patungan rame-rame. Saya juga mau ikut karena saya senang, saya tertarik sekali. Tapi kalau Anda mau kita pakai yang basicnya, oke. Ini cuma opsional, Pak. Tapi tetap kita akan ajarkan untuk dengan menggunakan akun trial. Karena saya pun juga sementara menggunakan akun trial ini. Ini kalau akun saya udah habis, saya ganti email aja. Sebenarnya tekniknya bisa dipakai teknik articulate storyline ya. Storyline itu kan berbayar kan pakai. Jadi ganti-ganti email. Sayangnya kalau kita ganti email, aplikasi yang kita sudah bikin itu hilang. Hilang dia. Nah, ini sebenarnya ada tekniknya juga kalau tetap mau pakai yang trial ya. Nah, caranya nanti kalau kita bisa bikin nih, misalnya kayak ini ya, saya buka yang saya buat ya. Ini saya bikin kelas nih. Saya coba tadi, ini ada kelas akun sebelah nih. Ini ternyata bisa. Ini yang dibikin siswa ini tinggal saya copy, Saya copy, masukkan ke akun saya. Nah, ini udah tercopy kan? Nah, ini yang kopinya, ini nanti saya share. Nah, bentar, ini tinggal saya share. Nah, sayangnya publish to gallery itu tidak bisa untuk pro trial. Nanti udah kalau beli betul baru bisa. Galeri itu maksudnya apa? Di sini, ini galeri. Semua yang bikin tuh bisa dicek di sini seluruh dunia. Nah, murid kita nanti tinggal cari aplikasi kita yang mana untuk dipakai di belajar. Nah, itu dia caranya. Tapi kalau misalnya teman-teman, udah kita pakai yang trial aja ganti-ganti, itu bisa juga. Nah, cuman misalnya nih, ini kan saya udah bikin nih beberapa contoh aplikasi. Saya kayak ini nih, simulasi ini. Ini 3 dimensi nih ya. Saya udah bikin nih, misalnya simulasi 3 dimensi untuk Newton yang saya sempat posting di video. Misalnya nih, saya mau bikin. Nah, kalau saya ganti email kan ini hilang nih. Nah, ini kan pakai coding ya. Ini ada codingnya. Nah, mungkin yang agak berat nanti kalau nyusun-nyusun ininya kan gampang. Ini nyusun-nyusun gampang. Paling tinggal ini aja. Ini tinggal saya screenshot saja ini. Kemudian simpan di file dokumen. Nah, nanti kalau email baru saya bikin ulang. Tinggal saya cek-cek aja ini. Nah, itu teknik yang kedua. Tapi sekali lagi teman-teman, ini opsional. Nanti kita, pokoknya gini, kita praktekkan aja dulu, latihan aja dulu. Kalau tiba-tiba kita mau sepakat patungan rame-rame, ya
ikut, saya mau juga karena saya senang. Banyak sekali fiturnya nih. Ini dia bisa nyari aset, ini asetnya banyak banget. Bisa upload video, image, file. Ini kalau saya tadi coba-coba iseng, ternyata ini kan di sini nggak ada magnet ya. Sini nggak ada magnet. Ternyata di sini bisa langsung cari, diarahkan ke webnya mereka yang siapin. Saya klik magnet. Nah, ini banyak ternyata. Saya tadi coba-coba bikin simulasi magnet. Tinggal saya klik, saya tarik. Jadi kan. Ini nanti kita cari caranya. Ini gampang banget, betulan ya. Saya nggak main-main. Dan ini berbasis web kan, kita nggak perlu komputer spek tinggi. Paling tinggal web browsernya harus cocok Google Chrome atau apa. Nah, itu tadi contoh MatchCube. Jadi MatchCube itu tadi kalau teman-teman mau main-main, mau gunakan yang sudah ada, itu silakan download Match Explorer. Ada gamenya, ada macam-macam ya. Nanti template-nya di mana sih tadi? Kayaknya kecil sih paper. Ya, masuk nanti teman-teman saya kasih linknya aja ya. Oke, lagi loading. Oke, sambil nunggu saya menjelaskan. Jadi MatchCube ini, kenapa saya kemarin sempat pelajari? Karena di Codespaces ada add-on-nya yang untuk Pro. Makanya kita pakai latihan. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang langsung jadi, pakai di Merge. Tapi kalau mau bikin sendiri, ya di Codespaces tadi ya. Nah, dan lagi-lagi opsional, kawan-kawan. Tidak usah pikirkan, wah ini mau patungan lagi. Enggak itu ya. Bisa caranya ganti-ganti email. Tekniknya banyak kok. Tapi kalau ada teman-teman yang mau urunan, misalnya gitu, saya mau juga. Tapi kalau nggak ada, ya nggak perlu. Nah, ini dia di Merge PDF. Ya, ini nanti klik di sini. Nah, ini udah langsung saya save, saya copy linknya deh. Nah, ini ya, saya copy linknya aja langsung. Save as. Oke, sementara itu saja, bro. Silahkan kawan-kawan. Itu ada saya sudah posting. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi ya, itu saya cuma tampilkan aja sih. Masalah patungan. Untuk saya dipikirkan dulu ya, kita latihan dulu ya, kita latihan dulu, nikmati keseruannya, nikmati kemudahannya, bikin augmented, dan satu lagi, saya belum coba yang virtual reality-nya, karena saya belum punya gear. Kemarin nggak tahu Hendrik udah coba apa belum ya, karena Hendrik punya VR, makanya saya juga ini mau keluar, cuman lagi ini ya, lagi nggak boleh keluar. Saya sebenarnya mau cari-cari VR dulu, saya mau rasakan sensasinya ya, karena sebenarnya gini, Codespaces ini sudah saya kenal lama, jujur saya udah kenal dari 2014-an. Waktu itu Codespaces tidak seperti ini. Saya pernah coba di VR, itu berat banget. Tapi saya lihat perkembangannya luar biasa. Udah 180 derajat, fitur-fiturnya, model-modelnya, dia pakai coding block. Makanya saya tertarik untuk mempelajari kembali, gitu kan. Nah, kemudian saya lihat di video-videonya, ternyata dia hampir semua support di VR Box, mulai dari yang 100 ribuan, 50 ribuan, yang mau dibikin sendiri, sampai yang di level Oculus yang jutaan, gitu. Nah, saya tadi sempat keluar mau nyari-nyari, tokonya tutup. Saya sebenarnya mau nyoba VR-nya. Ini kalau VR-nya jadi ini keren banget ini. Jadi AR, VR. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman open member nih kalau mau bikin penelitian tuh, saya sempat mikir-mikir ya. Apalagi untuk lomba ya, untuk bikin lomba inovasi. Jadi teman-teman tuh bisa bikin aplikasi database pakai AppSheet-nya untuk kelasnya, bikin aplikasinya pakai Android. Kemudian AR VR itu udah komplit banget satu penelitian itu. Berbagai macam, tinggal satu yang paling penting ya pedagogik teman-teman tuh. Jadi pilih model pembelajarannya yang kayak apa gitu kan, pilih ini pakai inquiry cocok nggak, ini pakai discovery cocok nggak, terus bikin LKS-nya kayak apa, itu tinggal itu. Nah kalau itu mungkin ya, teman-teman udah hatam lah ya, saya anggap aja hatam karena teman-teman kan S1-nya pendidikan rata-rata gitu kan ya. Mungkin itu sih dari saya ya. Kalau untuk tadi yang urunannya kita nggak usah pikirkan dulu ya. Itu cuma ini ya. Jangan dulu dipikirkan deh. Kita mau fokus dulu bulan 1 nih, AppSheet sama Smart App. Nanti setelah Lebaran baru kita masuk lagi. Masih lama sih sebenarnya ya. Tapi cuma kita perkenalan aja. Ya, ini banyak yang kita mau belajar. Ini banyak banget. Augmented mungkin saya nggak tahu, mungkin di bulan ketiga atau bulan keempat. Jangan ditumpuk di 1 bulan itu teman-teman stres. Oke, Bro Hendrik, itu dari saya.
Baik, jadi Bapak Ibu untuk para premium member tidak usah tergesa-gesa. Nanti kita punya waktu 6 bulan selama 1 semester ya kita nanti belajarnya. Nanti saya dan Mas Erwin sudah menyiapkan rincian materinya dari bulan pertama. Nanti kita akan membahas AppSheet, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sampai bulan keenam. Itu nanti semuanya materinya berbeda-beda Bapak Ibu. Dan semuanya itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi Bapak Ibu dengan keanggotaan sebesar 200.000 nanti Bapak Ibu dapat mengakses semua materi-materi yang kami buat di dalam Google Classroom. Jadi nanti memang belum kita mulai ya, nanti Bapak Ibu semua akan saya masukkan ke dalam Google Classroom kami ya. Di dalam Google Classroom itu nanti Bapak Ibu bisa mengakses semua materinya ya. Kemudian nanti masalah pengumuman-pengumuman, diskusi, kemudian pembimbingan nanti bisa kita sampaikan melalui Telegram. Gitu Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan. Ayo silakan. Ada? Udah capek? Chat boleh. Jadi intinya teman-teman gini, ini 6 bulan insya Allah ya, insya Allah semoga kita sehat-sehat semua gitu, kita akan susunkan materinya, mulai dari yang basic, yang intermediate sampai yang expert lah ya, kita akan susunkan materinya. Jadi dengan hanya 200.000 ya, kita akan dapat materi yang lumayan, ya sangat padat lah ya, kalau kita bandingkan dengan promonya yang kartu prakerja itu ya. Gak bercanda. Jadi teman-teman nanti yang kayak tadi nih yang saya bahas itu belakangan. Jadi nanti khususnya untuk yang premium member itu untuk sementara itu kita tidak butuh spek yang canggih-canggih amat ya. Karena Smart App itu bahkan di notebook pun jalan. Dan AppSheet ini berbasis web ya. Kita di websitenya yang kita kerja ya, yang dibutuhkan cuma internet aja ya, internetnya. Nah, itu nanti. Insya Allah saya mulai produksi tutorial insya Allah mulai besok ya. Karena kita lagi 3 hari saya akan produksi itu kurang lebih ada kalau Smart App itu kan udah kelar ya, itu ada 4 ya kalau nggak salah, ada 4 paketan video tutorial, ada untuk perkenalan, ada bikin aset, ada bikin produk 3. Kemudian nanti AppSheet, ini agak banyak nih. Nanti yang perkenalannya pun videonya ada seri-serinya ya. Perkenalannya nanti kita coba rangkum sebaik mungkin. Kemudian nanti ada kita mulai bikin jurnal ini, apalagi ya, absen yang pakai barcode ya. Sama nanti yang terakhir mungkin kita ajarkan tuh yang PBDB ya, PBDB untuk satu sekolah ya, sekolah itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan, Bro. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Atika. Hal apa yang penting untuk kami persiapkan lebih awal, terutama aplikasi apa yang perlu kami install? Mohon infonya. Nah, ini silakan Mas Erwin. Ini saya bantu jawab aja. Ini Bu Atika, ini kan member ya. Jadi Bu Atika tidak usah tergesa-gesa. Nanti di setiap sesinya, sesi penyampaian materi, nanti juga akan kami siapkan software-softwarenya. Software apa saja yang perlu diinstal, nanti kami akan upload di dalam Google Classroom-nya. Jadi untuk saat ini Bu Atika mohon bersabar dulu ya. Nanti semuanya akan kami sampaikan melalui Google Classroom dan Telegram-nya. Baik. Ini dari Pak Didik, bingung mau tanya apaan, gambar sama suara nggak nyambung, bagaimana kalau dibahas fitur-fitur SAC pada bagian template. Nah, ini request dari Pak Didik, Mas Erwin, agar dibahas fitur-fitur SAC-nya pada bagian template. Ini kan banyak sekali template-nya. Bisa dibahas, Mas Erwin? Halo, Mas Erwin? Suaranya bisa diaktifkan, Mas Erwin. Suaranya masih mati, Mas.
sorry. Halo. Ya, silakan. Ya, Ini oke, saya lagi requestan dari Pak Didi Ya. ini. Oke. Ini sekarang saya lagi buka ya. Ini ada Smart App, ini ada template-templatenya. Rata-rata template-nya berhubungan sama gambar ya. Ini rata-rata semua berhubungan sama gambar. Ini foto, ini juga gambar. Ya, ini yang khusus teks. Ini yang kita pakai untuk bikin game menjodohkan itu ya. Ini kita nggak usah bahas karena udah di ini ya, udah ada video tutorialnya. Kemudian yang efek, ini yang saya bahas, yang ini juga sudah kan. Kalau ini, nah ini sama juga. Ini untuk gambar juga sih sebenarnya. Nah, ini kalau kita preview kan apa ya, kayak apa sih dulu zamannya itu ya, 3D gallery gitu. Nah, ini tinggal teman-teman geser-geser saja. Nah, rata-rata template itu ada template settingnya di sini. Ini untuk mengganti-ganti gambarnya. Nih, gitu. Ini tinggal teman-teman delete, kemudian masukkan gambar yang baru. Seperti itu. Oke. Apalagi ya? Kalau template sih saya pikir semuanya hampir sama. Misalnya kayak ini. Nah, ini. Nah, ini gambar. Ini kalau saya preview, ini gambarnya ada 4 kan? Wah. Nah, ini. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Ini buat galeri. Rata-rata semua buat galeri. Cuma modelnya beda-beda. Ada yang swipe ke kiri kanan, ada yang atas bawah, ada yang scroll. Itu aja sih bedanya. Dan pengaturannya sama di sini template setting. Klik ini ya, ini baru ganti gambarnya nih. Nah, ini misalnya saya ganti gambarnya nih ya. Sorry. Ini saya tambah aja. Oke, mana sih? Aset. Bentar. Saya pengen gambar-gambar ini aja. Saya ambil ini. Oh, ini ada ini ya. 248 kali 1536. Wah, harus diedit lagi nih. Lama kayaknya. Enggak yang pas. Nah, ini cocok 1. Tambah lagi. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Ada batas ukurannya. Ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa? Bisa. Ya, kayak gini. Nah, ini ada teksnya aja diganti-ganti. Gambar. Kayak gitu. Ini submit. Nah, ini sekarang isinya sudah banyak tuh. Kalau saya preview, isinya ada 1, 2, 3, ada 6. Ini gambar kedua, gambar ketiga. Nanti bisa bisa di swipe. Nah, ini gambar yang saya baru masukkan. Ini lagi. Nah, ini lagi. Ya, paling gitu sih. Kayaknya sama, hampir sama semua ya. Ini juga, ini sama. Semua modelnya kayak gitu. Jadi ini bagus sih sebenarnya kalau untuk template itu semacam ini ya. Template galeri foto. Jadi ya tergantung materi kita. Misalnya lagi menjelaskan hewan-hewan. Jadi amfibi, misalnya teksnya di sini. Maka semua di sini gambarnya kasih semua jenis-jenis hewan amfibi yang anak-anak bisa swipe gitu. Ini untuk efisiensi slide sih, saya pikir. Jadi ada 1 frame untuk template, di dalamnya isinya banyak gambar. Ya, mungkin itu saja sih, bro. Kalau untuk template, rata-rata isinya gambar, kecuali yang itu tadi, buat interaksi yang 3D-an. Ya, baik Pak Didi, apakah masih ada yang ditanyakan Pak Didi? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan mikrofonnya, Pak. Pak Erwin. Ini Pak, silakan Pak Zakaria, Pak Zulfikar. Ya, itu kan SAC itu versi trial ya? Ya. Itu udah cukup untuk semua fitur yang ada gitu dengan versi trial itu. Ya. Kalau setahu saya sih ya, saya sebenarnya belum pernah coba sih yang versi fullnya kayak apa. Saya belum pernah coba yang versi full kayak apa. Tapi sepanjang yang saya nonton video tutorial langsung dari Smart App, itu fiturnya sama yang ada di trial. Bedanya yang trial ini cuma bisa dipakai 1 bulan, 30 hari. Tapi kan nanti kita ajarkan caranya gimana memperpanjang ya. Dan dia ketika dipublish itu ada ininya, ada watermarknya, Smart App Creator itu. Ya, jadi mana sih? Bisa kasih ke bawah aja gambarnya ya, biar kelihatan. Saya share screen dulu. Ini saya kasih ke bawah. Ini kalau saya preview, itu ada ini pojok kiri. Ini ada
watermarknya. Tapi kan nanti kita ajarkan juga caranya menghapus watermark dan memperpanjang trial. Gitu. Mungkin begitu, bro. Kalau fiturnya, ya kalau fiturnya setahu saya itu sama dengan yang full version. Bedanya ini cuma 30 hari dan ada watermark. Tapi kita akan ajarkan bagaimana caranya pakai selamanya dan menghapus watermarknya. Jadi ya sama aja kita pakai full version. Itu bro. Oke. Ya siap. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu di premium member ini kami berusaha menjawab semua permasalahan. Ya, ada masalah masa aktifnya hanya 30 hari, kami punya solusinya. Ada masalah, ada watermarknya, kami juga ada solusinya. Itu Bapak Ibu. Bahkan sampai ada yang belum bisa membayar, kami juga ada solusinya. Iya. Demikian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Didi kembali. Ini bisa tidak bikin game menyusun kalimat dengan menggunakan template dictionary, Mas Erwin? Nggak ada template dictionary, yang ada template directory. Tapi ini bukan buat ini buat gambar. Ya. Kalau nyusun itu paling yang ini examination yang teks itu, ya menyusunnya nggak bisa disusun, dia nggak ada drag-dragnya. Itu adanya nanti di ini, di apa? Articulate storyline. Ya, Bro Hendrik. Ya, di articulate ada, Mas. Nanti di materi bulan kedua, Pak Didi, nanti di articulate akan kami ajarkan game-game yang sejenis seperti yang ditanyakan oleh Pak Didi. Kenapa kita berangkatnya dari Smart Hub? Jadi gini, kita kan ada hampir 300 ya, teman-teman. Itu kan kita tidak bisa tahu sebenarnya teman-teman ini yang masuk itu kemampuan ICT-nya di mana posisinya, apakah di dasar sekali, menengah, atau sudah expert gitu. Makanya materi ini kita mulai dari yang basic gitu. Yang basic ini Smart Up gitu kan. Nah, setelah itu kita maju lagi ke articulate gitu kan. Nanti setelahnya itu baru kita mungkin kita akan coba nanti ada Flash dan sebagainya, baru kita masuk ke augmented, baru kita masuk ke virtual. Nah, itu kenapa kita susunnya seperti itu ya, biar teman-teman semua bisa ikut, maksudnya gitu. Dia bisa ikut, dia bisa pokoknya dia bisa ikut materinya lah, maksudnya seperti itu. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Erwin. Kami persilakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oh iya, gini, ini saya mau bahas yang premium member. Nanti kan kita mulainya setelah Ramadan ya, setelah Ramadan 2 hari kalau tidak salah, setelah Ramadan kita mulai. Nah itu nanti. Setelah Ramadan gimana Mas? Mungkin setelah awal Ramadan mungkin yang dimaksud. Iya, sorry. Maksudnya setelah masuk Ramadan ya, mungkin 2 atau 3 hari. Nah itu nanti kan mungkin saya sarannya begini deh. Konferensinya tidak usah 2 minggu, tidak usah 2 kali seminggu, cukup sekali seminggu, karena kan agak susah waktunya kayaknya nih bro, karena kita mau tarawihan gitu kan. Terus mungkin teman-teman yang Indonesia Timur itu menunggunya nanti terlalu lama, mungkin nanti kita sudah, misalnya kayak saya, kan kita bisa mulai jam 9, teman-teman masih tarawih di WIB kan, jam 8, mungkin masih mau ngaji lagi gitu kan. Nah itu nanti gimana kita atur jadwalnya kembali, mungkin seminggu sekali, tapi kita intens di Telegram untuk diskusinya. Itu bebas, diskusinya itu bebas. Bisa pagi, bisa sore, bisa habis tarawih, bisa habis sahur, terserah lah ya. Mungkin bisa, tapi ada jadwal utamanya yang kita ready gitu, maksudnya kami ready. Tapi di luar itu teman-teman bolehlah sesama grup saling berdiskusi, saling bertanya. Tapi kalau di jam-jam di luar itu kami juga pasti jawab. Tapi ada jam yang kami wajib hadir gitu. Mungkin seperti kan nggak bisa 24 jam juga kan kita. Nah, mungkin seperti itu. Gimana? Menurut ente gimana, bro? Ya cocok Mas. Jadi nanti Bapak Ibu untuk Vicon nanti kita sepakati ya. Kalau memang 1 minggu sekali itu memungkinkan, ya kita laksanakan. Tetapi kalau memang Bapak Ibu punya kesibukan banyak sekali, ya bisa kita tunda menjadi 2 minggu sekali lah. Tapi tetap untuk materi semuanya nanti dapat Bapak Ibu akses di dalam Google Classroom. Bapak Ibu tidak usah khawatir misalkan hari ini kita ketinggalan Vicon, nanti bingung wah nggak dapat materinya. Tidak Bapak Ibu, tetap semua hasil rekaman Vicon, baik video tutorial itu semuanya nanti ada di dalam Google Classroom ya. Saat ini Google Classroom-nya Bapak Ibu belum saya masukkan ya.
baru saya persiapkan. Bapak belum saya undang di dalam Google Classroom. Ya, demikian. Kemudian pertanyaan dari Pak Sukron. Kalau kemarin belum ikut basic yang materi Smart Up, apa juga diajarkan di premium ini? Silakan Mas Erwin. Ya, justru karena banyak permintaan, makanya kita masukkan. Ya, sebenarnya ini bonus lah ya, bonus. Nah, dan ditambah satu materi yang tidak ada di kelas lama, yaitu menghapus watermark. Gitu ya, itu. Jadi sebenarnya karena banyak permintaan, teman-teman banyak chat, pas saya mau ikut itu di premium, ya udah terpaksa, bukan terpaksa ya, terpaksanya tanda kutip gitu, maksudnya ya akhirnya kita masukkan gitu kan. Ini kita masukkan biar teman-teman mengerti. Jadi intinya begini teman-teman, video conference ini mungkin lebih ke apa ya? Ya semacam ajang silaturahmi aja, kita diskusi lepas gitu. Tapi materinya intinya itu ada di video tutorial yang kita sudah siapkan di Classroom, ya. Jadi tidak usah khawatir gitu loh, ya maksudnya saya ketinggalan seperti yang dibilang nanti, nggak usah. Karena memang fokus intinya nanti ada di video tutorial, ada di software yang kita siapkan di Classroom. Kalau video conference ini ya udah ya kayak gini aja, kita tanya-tanya bebas gitu kan. Ya silaturahmi aja gitu, yang mau say gitu. Ya paling kayak begitu. Nah, tapi kalau materinya itu teman-teman bisa akses 24 jam di Classroom. Mau latihan kapan ada waktu, ya latihan gitu. Nah, tapi kalau bisa latihannya jangan agak lama karena setiap minggu ini ada materi baru gitu kan. Jangan terlalu ditunda-tunda gitu biar nggak numpuk-numpuk materinya gitu. Ya, mungkin itu, Bro. Baik, terima kasih Mas Irwin. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Viko-nya akan saya tutup. Nih, jadi kami persilakan. Yang ingin bertanya silakan mengaktifkan mikrofonnya. Bagaimana? Tidak ada? Kalau ada yang ditanyakan, ya silakan. Halo, Bapak. Silakan, dengan Bapak siapa? Bapak Ibnu, Pak. Mungkin mau nanya, Pak. Kebetulan saya ini kalau untuk laptopnya ada pakai Mac ya. Jadi mungkin nanti akan banyak nanya-nanya karena biasanya nggak se-fleksibel kalau OS-nya pakai Windows atau lain sebagainya gitu, Pak. Ya, silakan Mas Irwin. Bapak pakai Mac ya? Ya. Halo. Iya Mas. Iya Mas. Iya Pak. Saya nggak tahu. Mungkin. Tunggu. Saya cek dulu ya. Smart Up ini bisa Mac ya? Halo. Iya. Dicek, makanya Mas. Saya nanya Pak, kira-kira kalau punyanya Mac, jadi nanti akan mungkin banyak nanya-nanya juga gitu, karena biasanya banyak yang nggak kompatibel ya sama Mac ya. Rata-rata biasanya yang Windows gitu umumnya gitu, untuk yang beberapa aplikasi. Waduh. Bentar ya, saya cek dulu Pak ya. Kalau Smart Up ini kayaknya ini Windows Pak, dia nggak punya instalan untuk Mac. Mana ya? Ya Pak, ya mungkin nanti saya bisa koordinasi sama istri dulu. Dia kan pakai Windows ya. Jadi nanti saya bisa ada solusi ya. Ada kok, Bro. Iya, kalau ini ada nggak? Ini saya cek, bentar ya. Kalau di Smart Up ini kayaknya software pembuatnya nih ya. Ini berbasis Windows, tapi aplikasi yang dihasilkan itu bisa ke Android dan ke iPhone. Ini saya hasil downloadnya nih, saya cek. Ini emang ya ini executable untuk Windows, nggak bisa di Mac. Tapi kalau AppSheet nanti itu bisa. Nah, web dia nggak apa-apa, pakai Mac pun jadi. Ya, malah mungkin di Mac lebih enak kali ya untuk desainnya. Tapi kalau untuk Smart Up ini untuk hari ini ya, yang saya tahu, saya ini langsung buka webnya, nih saya cek. Ini kayaknya nggak ada Pak, dia memang berbasis Windows. Jadi untuk Smart Up mungkin Bapak ini ya minjam laptop istri dulu kali. Ada, cuma nggak ketemu crack lock-nya, Bro. Oh ini nih, silakan. Siapa? Bapak siapa nih yang menjawab?
Waryanto. Oh iya benar ada. Ada, Oh, cuman benar, saya ada. Ini ada. kesulitannya nyari Sorry. crack lock-nya. Oh, ini jadi gini Mas Irwin, kalau iya, dia aplikasinya pakai tuh booster, ada, ya. cuma yang crack lock-nya nggak ada. Oh iya sih, iya betul ada. Ini baru saya cek, sorry. Dia ada di bawah ternyata nih di sistem requirement. Nah, saya sekalian screen kan ya, saya share-kan. Nah, ini ada sih di sini Pak. How to operate Smart Navigator on Mac. Ini ada sih, ini ada petunjuknya. Ini ada sih, dia pakai apa? Pokoknya inilah. Kalau untuk crack lock, saya susah ya, saya eksperimen tapi nggak punya Mac gitu loh. Kalau Bapak mau berbaik hati ngirimin saya mungkin bisa eksperimenkan. Mungkin untuk saat ini Bapak bisa cari-cari deh. pakai cara mengundurkan tanggal dulu, Mas. Kalau mengundurkan tanggal bisa kan? Di Mac? Bisa. Halo. Iya, dengar. Bisa ya? Bisa. Oh iya, udah pakai mundurin tanggal aja dulu. Coba nanti Masnya cari ini deh, software kayak Time Stopper. Kalau crack lock nggak ada versi Mac-nya ya? Saya nyari nggak ada, bro. Time Stopper. Banyak sih untuk software itu, ada Time Stopper, ada untuk, pokoknya cari yang khusus untuk Mac gitu loh. Time Stopper untuk Mac, ada sih kayaknya. Ada namanya Time Stopper, saya pernah coba-coba. Ada banyak software yang serupa crack lock manager, banyak. Nah, tapi saya nggak tahu apakah dia menyiapkan untuk versi Mac-nya atau tidak. Tapi gini bro, rata-rata, saya cuma bilang ya, rata-rata pengguna Mac itu jarang. Di Adobe memang banyak, tapi jarang sih. Tahu nggak kenapa pengguna Mac itu jarang banyak bajakan? Karena pengguna Mac itu diasumsikan itu orang mampu, bro. Yang banyak beredar bajakan itu di Windowsan, bro. Betulan. Jadi saya kasih contoh aja ya. Untuk bikin aplikasi iOS, ya, itu harus bayar setiap bikin satu aplikasi. Dia ada namanya key iOS-nya gitu. Makanya Startup ini nggak nyiapin, ya, dia nggak nyiapin langsung publish. Jadi kalau iPhone itu, karena saya dulu pernah punya iPhone, ngoprek-ngoprek aplikasi iPhone, dia ekstensinya .ipa ya, IPA. Kalau Android kan APK. Makanya di Startup ini dia nggak nyiapin langsung publish jadi IPA, nggak. Dia nyiapin apa? Dia pakai real time tester ya. Mungkin teman bro udah coba kan? Jadi dia semacam virtual aja ke HP kita gitu. Dia nggak langsung publish jadi installernya, jadi .ipa gitu. Nggak kayak Android, dia langsung .apk. Karena setiap bikin satu aplikasi itu free dari Google-nya. Kalau di Mac ini memang sebenarnya serba bayar dia bro. Ya karena memang pengguna Mac itu rata-rata orang kaya sih. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi sementara yang pakai Mac teman-teman ya mundurin manual aja dulu. Karena nanti saya bantu deh cari-cari. Cuma kalau saya dapat juga kayaknya agak susah ya. Saya mau eksperimen di mana gitu. Tapi untuk aplikasi untuk extend trial itu banyak. Nanti teman-teman cari deh. Cuma memang yang paling enak tuh kalau yang saya coba di Startup itu crack lock. Crack lock ini nggak rewel. Kalau di Time Stopper kadang rewel, mesti set ulang lagi gitu. Malah kadang hang aplikasinya. Tapi kalau crack lock ini paling aman saya lihat. Banyak sih contoh-contohnya ya. Nanti teman-teman deh ya. Ini Time Stopper-nya juga cuma versi Windows, nggak ada ini requirement-nya Windows semua, nggak ada Mac. Oke deh, mungkin itu saja nanti untuk versi Mac sementara bisa pakai aja di Mac bisa kok. Itu ada, tinggal buka di webnya, lihat cara ininya. Karena saya mau bikin videonya nggak mungkin ya karena nggak punya Mac. Jadi coba dipraktekkan. Kemudian untuk memperpanjangnya ya terpaksa mundurin jam aja lah. Karena nggak bisa dia ya, nggak ada software yang sementara ini nggak, kita belum nemu software untuk memperpanjang trial yang versi Mac. Mungkin itu dari saya, bro. Silakan lanjut. Baik, ini ada permintaan dari Pak Didik lagi, Mas Erwin. Ini Pak Didik minta diulang cara membuat frame transparan menggunakan Office 365.
Frame transparan Ulang lagi. menggunakan Office 3, frame transparan, frame-nya Mas mungkin Mas. Oh, itu loh yang di yang setting frame itu loh. transparan. Dicoba aja yang Mas. frame transparan. Ya. Coba aja ya. Mas Didi itu download lah yang video rekaman lama loh itu ada. Oke, bikin frame transparan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, udah. Tinggal narik shape aja, shapes, kasih masuk shapes kayak gini, ya kan? Kalau mau kasih beda outline warnanya, kasih warna hitam misalnya ini, kemudian kasih gelap, gini, dan mau kasih pakai sketch boleh kayak gini. Nah ini tinggal diklik kanan, format shape. Ini tidak muncul kayak gini. Kemudian pilih fill. Dan ini tinggal ini transparan. Kalian atur-atur. Kayak 63% itu cukup ya. Setengahnya lah ya. Kalau mau warna dasarnya hijau ya hijau, biru. Kali ini aja. Itu aja bro. Di shape-nya diklik kanan, pilih format shape, dan pilih fill. Terus ada pilihan transparansi. Oke, Bro Didi, udah? Ya, silakan Pak Didi. Kalau memang belum puas, bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Didi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Hendra. Antara Smart App dengan software pembuat aplikasi Android lain, perbedaannya apa? Kelebihannya apa? Ini. Silakan Mas Erwin. Oke. Bro Hendra. Dari semua, jadi saya udah coba banyak pembuat aplikasi Android. Banyak sekali saya coba. Mulai dari yang berbasis online, yang via web. Smart App Creator ini adalah software paling mudah di antara semua software. Itu kelebihannya. Bahkan orang yang baru nggak pernah kenal aplikasi pengembang Android, dia bisa bikin aplikasi Android di sini. Bisa bikin game malah. Tentunya gamenya sederhana ya, tidak kompleks. Tapi ini dia adalah aplikasi paling mudah. Nah, Smart App Creator ini itu jenisnya namanya Authoring Multimedia Tools. Jadi dia di dalamnya itu tidak punya fitur untuk membuat aset. Nggak bisa gambar, ya paling cuma teks doang. Nah, aset-aset itu teman-teman bisa bikinnya di PowerPoint, pakai Corel, Illustrator. Di PowerPoint udah cukup. Atau download lah gambar dari internet, kemudian dimasukkan. Nah itu, kalau kekurangannya ya lumayan sih banyak ya kekurangannya. Tapi untuk kebutuhan aplikasi Android, tidak terlalu sederhana juga sih. Ya kayak bikin game kayak kemarin yang gitu juga di video kan lumayan bagus lah kalau menurut saya ya. Itu bisa dibikin di Smart App. Jadi Smart App. Jadi bayangin Pak, ada teman di kelas bahkan mengekstrak file aja dia nggak tahu. Cara download aja nggak tahu. Sampai bisa bikin Android itu kan nggak mungkin di software lain. Cuma di Smart App. Kenapa Smart App ini selalu kita bawa? Ya ini memang kita khususkan ke teman-teman yang masih basic. Jadi dia ada yang menstimulasi dia gitu kan, maksudnya bikin smart app mudah gitu kan, sehingga dia mungkin tertarik untuk belajar lebih jauh dengan mengenal software-software yang lain, misalnya pakai Articulate. Dan tampilan UI-nya kayak Office ya, kayak Microsoft Office, khususnya kayak PowerPoint tampilannya. Jadi orang kalau yang sudah terbiasa ngetik PowerPoint, ngetik itu, dia udah bisa pakai. Gitu. Jadi itu sih kalau saya lihat ya kelebihannya dibanding software. Jenis game saya lanjut nih. Ya, dia langsung Bro Hendra lagi tanya, jenis game seperti apa yang bisa dibuat? Jadi kalau bicara jenis game itu sebenarnya tergantung ide ya. Idenya mau bikin game kayak apa aja bisa. Tapi fiturnya yang kita manfaatkan di sini adalah fitur drag and drop dengan yang menjodohkan. Tapi kalau genre gamenya, kalau Bro Hendra tanya genre gamenya itu tergantung manipulasi asetnya. Misalnya kita kasih contoh ya, kita nanti akan ajarin bikin game matematik. Tapi dengan pola yang sama, teman-teman bisa bikin game yang lain untuk materi IPS, untuk materi yang lain itu bisa. Gitu. Nah, kita tidak bisa bikin game matematika yang random gitu karena memang Smart App ini belum punya fasilitas operasi matematika, misalnya kayak di Scratch atau apa, yang bisa ditambah kurang otomatis gitu. Dia juga nggak punya fasilitas random. Ya, jadi kita tinggal ngatur-ngatur slide-nya aja. Jadi memang munculnya slide itu kita rencanakan. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya, Bro. Dan untuk bro undang Koswara, semangat ya Pak. Dari tadi join live, semangat. Pantang menyerah.
Ya. Apalagi, Bro Safrizal, apa bisa buat tes macam CPNS? Kalau tes CPNS, Brandrik, nanti kita masukin aja sekalian ngajarin ice spring ya. Ini tanggung ini udah nanya semua nih, keluarin aja semua. Kalau untuk di SmartUp itu nggak bisa dia bikin tes kayak gitu, nggak bisa. Kalau mau bikin tes yang cocoknya ya di Articulate bisa. Kalau mau bikin khusus tes kayak CPNS, ice spring jagonya, udah nggak ada lawan tuh. Ice spring. Nantilah ya, jangan sekarang lah ya. Kita fokus dulu sama masih panjang waktu kita ini 6 bulan. Jadi nanti kita sisipkan deh tutorial ice spring khusus untuk bikin quiz. Kalau mau bikin tes macam PNS itu gampang banget. Ice spring tuh rajanya untuk quiz. Di ice spring malah bisa bikin game juga sih. Lagi-lagi teman-teman, software itu bukan skill utama kita. Skill utama kita itu ide. Ya. Mungkin itu, bro, dari saya. Nah itu teman-teman udah banyak yang sepakat tuh. Wah, ice spring memang jagonya. Oke, silakan Bro Hendrik. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kalau tidak, Vkonnya akan saya tutup Bapak Ibu. Gimana, cukup ya? Oke, baik Mas Irwin. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari peserta. Saya kira sudah cukuplah kalau kita untuk mengakhiri video conference yang keempat ini. Baik Bapak Ibu, untuk peserta workshop online kelas juara dan para peserta member premium, terima kasih atas atensinya. Nanti Bapak Ibu nanti Bapak Ibu peserta premium member akan kami gabungkan di dalam Google Classroom ya. Nanti bukan untuk saat ini, nanti tetap kami infokan di dalam Telegramnya. Nah, jadi nanti Telegram semua informasi akan kita masukkan ke dalam Telegram ya, karena semua peserta tidak bisa masuk di dalam grup yang awalnya kita buat ya. Ya. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu. Muncul terakhir. Gimana? Itu si Pendri muncul belakangan udah mau tutup. Ya ini dia mau bikin rusuh Mas, enggak usah digagas. Itu dia mau bikin rusuh dia. Ya udahlah, cukup lah. Udah baik, cukup. Baik, Kita masih lama ini pertemuan 6 bulan. Ya, Bapak Ibu untuk peserta member mohon bersabar ya. Kita masih punya waktu yang panjang sekali Bapak Ibu. Bahkan kalau ini nanti kita bisa bertahan sampai 6 bulan, kita sudah kayak keluarga Bapak Ibu. Selama 6 bulan itu kita akan chattingan terus melalui Telegram. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya dan Mas Erwin mohon izin mengundurkan diri. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir bersama kita. Semoga Vkon yang keempat ini dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu dalam mengembangkan media-media pembelajaran yang tentunya akan membantu meningkatkan hasil belajar. Satu lagi. Silakan. Satu lagi. Ya, ini karena mungkin kita tidak ada Vkon sebelum Ramadan ya. Mungkin mewakili Hendrik juga, khususnya buat teman-teman yang Muslim. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Ya, saya juga mohon maaf ya kalau ada kata-kata di konferensi ini sama yang belakangan-belakangan buat workshop kelas juara. Semoga kita bisa masuk Ramadan dengan tenang, kita bisa beribadah dan juga sambil belajar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tutup Vkon yang keempat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, tetap di rumah, belajar bersama kelas media. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan walaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.